Akibat takut ketahuan hamil di luar nikah, seorang wanita muda di Makassar memilih untuk melakukan aborsi terhadap bayinya. Tindakan serupa pun kerap kali terjadi di kalangan masyarakat, terutama bagi kehamilan yang tidak diinginkan. Lantas, apakah aborsi dapat menjadi solusi? Dan apa saja implikasi hukum dan medis bagi pelaku? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang wanita muda melakukan aborsi menggunakan pil obat penggugur kandungan. Mulanya tindakan tersebut dicurigai ketua RT setempat setelah ia dan pacarnya mengurus surat kematian ke RT setempat. Alhasil terungkap fakta bahwa ia telah 2 tahun tinggal bersama dengan pacarnya alias kumpul kebo dan aborsi yang dilakukan akibat takut ketahuan oleh orang tuanya. Aborsi alias abortus atau yang lebih sering disebut keguguran adalah kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Abortus dilakukan untuk mengakhiri kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Aturan mengenai aborsi sendiri diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin atau abortus medisinalis, serta bagi korban pemerkosaan. Ya, baik, terima kasih. Jadi aborsi itu adalah sama dengan pengguguran kandungan, ya. Itu aborsi itu diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan dan juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita di Indonesia. Nah, akan tetapi Undang-Undang Kesehatan kita ini kan mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan yang signifikan. Dia mengikuti Omnibus Law. Jadi Undang-Undang Kesehatan yang lama Nomor 36 Tahun 2009 itu sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, berdasarkan dari pertanyaan adik tadi bahwa sebenarnya aborsi itu diperbolehkan. Akan tetapi ada alasan-alasan tertentu yang memperbolehkan terkait dengan aborsi itu, ya. Yang pertama adalah karena adanya alasan kesehatan, ya. Yang kedua karena adanya alasan perkosaan atau pemerkosaan. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan kita yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, itu diatur di dalam pasal 60, ya, Undang-Undang Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika yang pertama aborsi diperbolehkan dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang. Yang dimaksud dengan kompetensi dan wewenang itu yang memiliki misalnya surat tanda registrasi, ya, surat izin praktek, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, aborsi dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, ya. Dan yang ketiga, aborsi boleh dilakukan dengan persetujuan daripada ibu hamil, ya, yang bersangkutan dengan persetujuan daripada suami daripada si ibu hamil tersebut, kecuali korban perkosaan, ya. Itu kalau korban perkosaan kan tentu tidak ada suaminya, toh. Kalau misalnya dia ada suaminya dan dia mau melakukan aborsi itu boleh, tetapi harus ada izin daripada suaminya itu. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menegaskan terkait ketentuan pidana bagi tindakan aborsi yang dilakukan yang melanggar ketentuan serta persyaratan yang berlaku. Menurut Dr. Ivan, perbuatan aborsi tersebut dianggap sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Jadi tanggapan saya terhadap perbuatan tersebut, semoga pihak kepolisian, ya, bisa segera mengusut tuntas kasus aborsi tersebut, ya, karena aborsi ini adalah salah satu perbuatan yang merupakan perbuatan yang haram, ya, perbuatan yang haram. Akan tetapi dia memiliki alasan-alasan tertentu sehingga aborsi itu diperbolehkan, ya. Akan tetapi ini kan sebenarnya aborsi ini kan sebenarnya anaknya bukan anak haram sebenarnya, ya. Anaknya bukan anak haram. Kan banyak yang beranggapan bahwa kalau perkosaan itu anaknya anak haram. Sebenarnya tidak ada anak haram. Yang ada itu adalah perbuatannya yang haram, perbuatannya yang dilarang, ya. Sehingga kalau membunuh makhluk yang tidak berdosa, apalagi yang masih dalam perut, dalam janin, ya,
dalam janin itu bisa di ini ya sekitar itu ya. Sebagai sesuatu yang hidup, kehamilan wajib dipelihara sehingga tidak ada keadaan yang mengekskius untuk dilakukan abortus sepanjang tidak ada kondisi medis yang mengharuskan sang bayi diterminasi. Namun dalam keadaan tertentu antara kesehatan ibu dan janin, kesehatan ibulah yang menjadi prioritas sehingga abortus medisinalis diperbolehkan demi kelangsungan hidup sang ibu. Iya, kalau indikasi medis yang artinya bahwa kalau kehamilan ini dilanjutkan akan membahayakan keselamatan ibu, maka itu diperbolehkan untuk dilakukan abortus. Jadi istilahnya adalah abortus medisinalis ya. Jadi misalnya pada kasus ibu dengan penyakit jantung yang berat. Ada ibu yang dengan penyakit jantung yang berat yang walaupun berjalan berapa langkah saja sudah sesak. Gitu. Jadi yang seperti itu biasanya tapi abortus seperti itu pun tidak gampang untuk kita lakukan dan itu harus komite medik sampai ke direktur rumah sakit harus mengetahui dan kondisi itu dan mendapat persetujuan dari mereka. Ya. Selain abortus medisinalis juga dikenal istilah abortus provocatus yang berarti keguguran karena kesengajaan. Menanggapi kasus yang beredar tersebut, yang mengakibatkan kematian sang ibu akibat abortus ilegal yang dilakukannya, Dr. Sriwijaya menjelaskan terkait pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar tindakan serupa tidak lagi terjadi karena selain berisiko pada saat kehamilan tersebut, namun juga berisiko untuk kehamilan selanjutnya. Kita sebagai dokter obgyn sih memang tidak atau tanggung jawabnya bukan hanya dari segi medisnya, tapi juga ada dari segi sosialnya. Jadi dari obgyn sendiri memang ada divisi untuk itu, dia divisi obgyn sosial. Jadi dari segala arah. Jadi obgyn sosial ini perannya sangat besar. Jadi bukan hanya terhadap abortus, tapi juga untuk kasus-kasus sampai ke kanker dan lebih luas cakupannya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengedukasi, kalau perlu barangkali kita menghadirkan teman sejawat atau teman-teman dari psikiatri atau teman sejawat dari psikologi atau kalau perlu dari pemuka agama gitu. Jadi kita mesti berkolaborasi untuk menghadapi ini. Jadi saya kira kalau Dinas Kesehatan juga bisa memfasilitasi ini tentu. Dan kalau dari obgyn sosial sendiri sebenarnya mereka punya program untuk rutin melakukan penyuluhan di puskesmas karena kan kita tahu puskesmas sebagai vaskes primer kan masyarakat lebih duluan ke sana baru kemudian ke rumah sakit yang besar. Jadi ya memang penyuluhan dan terintegrasi. Tidak boleh kita cuma mengambil satu departemen, tapi departemen-departemen lain juga ikut bertanggung jawab. Perlu diketahui bersama bahwa abortus provocatus baik dari segi medis, hukum maupun agama menjadi tindakan yang mengancam apalagi jika dilaksanakan tanpa melihat kebersihan karena akan menimbulkan resiko infeksi yang sangat berat serta dapat berujung di jeruji penjara. Pertanggungjawabannya pun tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Husnaini Putri Intan, Taslia Ramadhani, Unhas TV.